untuk kita semua. Early MDRT periode Maret sampai April 2022 FYCP 525 juta dan hadiahnya itu kita dapat cash 50 juta di luar dari komisi dan trip yang sudah kita capai. Oh, MC-nya muncul. Nah, oke teman-teman semua. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita akan memulai acara dengan sesi testimoni bersama Cici Susanti. Jadi Cici Susanti ini adalah seorang ibu rumah tangga, tapi udah saya nggak mau ngomong panjang lebar, jadi langsung aja nanti teman-teman dengar sendiri dan langsung aja saya undang Cici Susanti. Halo Ci. Halo Lin. Selamat datang di acara Jimit kita. Ci, jadi ini kita tanya jawab ya Ci ya. Ya, jadi saya mulai aja nih. Ci, kalau boleh tahu apa sih latar belakang Cici dan kenapa Cici bisa join bisnis di Sekwis ini, Ci? Halo teman-teman, perkenalkan saya ya. Nama saya Susanti dari Mercy 17A. Latar belakang saya seorang ibu rumah tangga yang bantu usaha suami spare part mobil. Bisa berjoin dengan Sekwis kan? Pertama, saya ada seorang nasabah Sekwis. Lama-lama Cici Ratna mengajak saya untuk bergabung dengan ikut bisnis Sekwis gini. Untuk mengenal tentang asuransi lebih dalam produk-produk Sekwis-nya gitu. Jadi Cici masuk ini hanya karena diajak Cici Ratna dan coba-coba aja atau ada alasan lain sih? Ada Lin, kan sering tuh yang banyak-banyak asuransi yang lain kan sering mengajak suami saya untuk masuk asuransi yang inilah, yang itu, katanya bagus-bagus. Jadi suami saya pun akhirnya tertarik juga sama yang asuransi yang lain. Jadi kan pas Cici Ratna datang kan, kamu coba lo belajar tentang asuransi ini biar kamu biar bisa tahu asuransi yang mana, asuransi yang tradisional, yang unit link, nah bagus yang mana gitu. Jadi apa salahnya kan saya coba aja lah itu belajar gitu. Oh, berarti Koko ini open minded banget ya sih sama asuransi ya. Jadi diajak apa aja mau. Jadi daripada masuknya sama agent lain, terus Cici juga sama Koko juga nggak gitu tahu benefitnya apa. Jadi bagusan Cici sendiri yang jadi agent ya Ci ya. Ya. Pasti kan yang datang teman-teman semua pasti sharing semua ini bagus ya kan. Nah, iya benar. Gitu. Oh ya, oke Ci. Nah Ci, apa aja sih yang Cici lakukan sehingga Cici bisa konsisten closing itu setiap bulan Ci? Saya usahakan minimal satu hari itu 2 jam sekali, 2 jam sehari untuk konten nasabah. Kalau ada produk kontes kan dari Mercy kan, dari tim Mercy, saya sharingkan ke calon nasabah itu. Oh berarti misalnya ada memo diskon khusus atau apa, itu Cici selalu sharingkan ke nasabah sama calon nasabah ya. Kayak kontes ampau tuh kan, kontes ampau yang paling banyak orang menarik itu minat. Oh iya. Jadi Ci, 2 jam itu kalau boleh tahu jam berapa sih Ci? Secara ini Cici kan ibu rumah tangga, bantu Koko jaga toko. Jadi 2 jam itu jam berapa aja Cici sisihkan? Aku makan siang pas jam 12:30. Sampai jam 1 lewat loh, setengah jam usahakan ya kan. Waktu itu nanti pulang kerja jam 8 usaha 1 jam gitu. Oh berarti di jam makan siang 1 jam mesti ada hubungi nasabah ataupun calon nasabah gitu ya Ci ya. Jadi setelah tutup toko lanjut lagi. Ya lanjut lagi malam. Oh setiap hari gitu ya Ci ya, 2 jam konsisten ya. Ya. Kadang kalau hari Minggu kadang nggak hubungi, kadang untuk hari apa-apaan, untuk hari sama anak-anak itu. Oh, kalau khusus Minggu itu family time ya, Ci? Ya. Jadi Cici konsistennya itu hari Senin sampai Sabtu? Ya. 2 jam ya? Jadi 1 hari 2 jam, 1 hari 2 jam pasti gitu ya, Ci?
Ya. Oke, Ci. Nah, Ci, apa aja sih yang udah Cici raih selama Cici berbisnis di Sekwis? Ah, saya mencapai apa experience ke Kota Malang, Hmm. mencapai preferred member ke kota apa ke Korea. Terus jalan-jalan sama sama Mercy yang ke Parapat deh kan. Baru apalagi ya, nobar bareng sama tim. Makan apa lunch di apa di restoran yang terkenal yang hits di Kota Medan. Oh, berarti udah Komunitas banyak dapat komunitas yang apa yang positif itu banyak ya, Ci ya. banyak. Jadi udah dapat trip ke Korea, ke Kota Malang, hadiah-hadiah agensi juga Cici sapu semua ya, Ci ya. Nah, yang paling penting itu tadi komunitas positif di Mercy ya, Ci. Di Ya, Mercy pula. Terus, Ci, ada satu lagi yang penting lupa Cici sebut. Dari semua yang sudah Cici raih, apa nih, Ci, yang paling penting? income lah, income-nya. Income ya, Ci. Ya, income. Income-nya terus Ya, tambah. ya income-nya luar biasa ya, Ci ya. Mantap, Ci. Nah, Ci, boleh nggak Cici berikan pesan kepada kita semua yang hadir sebagai motivasi dan inspirasi? Pertama ya, tetap konsisten ya kan menjalankan aktivitas yang kita yang tadi yang saya sebutkan ya kan 2 jam sehari minimal. Baru terus hubungi calon nasabah ya kan atau bertemu calon nasabah biarpun tidak closing pun nggak apa-apa, yang penting kita udah usahakan gitu. Nah, Oh ya, berarti pesan untuk kita semua itu konsisten. Nah, kalau Cici Susanti ini komitmen 1 hari 2 jam untuk fokus ke bisnis Sekwis gitu ya, Ci ya. ya. Tetap hubungi calon nasabah, temui mereka. Walaupun belum closing nggak apa-apa karena kita Ya. sudah usaha. Nah, tidak ada aktivitas yang mengkhianati hasil ya kan. Kalau saya bisa, pasti teman-teman yang di sini pasti semua bisa ya kan, teman-teman. Iya, betul, asli. Thank you Ya, ya, Ci ya. semangat ya Jadi, teman-teman. ya, oke. Thank you, Ci Susanti, untuk sharingnya. Sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Jadi, tinggal kita praktekkan aja, teman-teman. Dan kita sesuaikan aja waktu yang kita bisa fokuskan untuk bisnis Sekwis ini. Thank you, Ci. Thank you, Lin. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu tips by Ko Tony. Halo, Ko Tony. Oh, Lin. Langsung aja ya, Ko. Saya persilakan Ko Tony untuk mulai. Selamat pagi buat semuanya. Semangat, semangat, semangat. Oke, thank you. Tips sellingnya ya, berarti ya, Lin ya. Oke, Lin. Ya, Ko. Karena kan judulnya kita sedikit berusaha tapi banyak hasilnya ya. Iya, benar, Ko. Bagaimana sih sebenarnya? Oke, saya ingin ceritakan kalau misalnya dalam selling sebenarnya paling penting. Kalau kadang-kala kan kita mengalami, kita udah belajar dari awal sampai akhir 7 siklus penjualan, ya kan? Dan kemudian kita udah pelajari produk-produknya, dan kita kemudian ke lapangan, ya kan? Ke lapangan, terus apa yang terjadi waktu ke lapangan? Babak belur. Babak belur, ya kan? Babak belur, dan kemudian kita langsung komentar, kayaknya prospek itu susah ya, penolakannya banyak. Oke, sebenarnya dalam 7 siklus penjualan itu ada hal-hal yang harus kita kuatkan. Supaya apa? Kita kerjanya nggak berat. Saya contohkan ya, misalnya seorang dokter, ya kan, beda dengan seorang dukun, ya kan. Kalau seorang dukun, pas datang ya, misalkan Lina datang ke dukun, Lina nggak usah ngomong, ya, sudah tahu penyakitnya apa, ya kan, langsung lagi terima semuanya. Sembuh, ya sembuh kalau kebetulan. Kebetulan kalau sembuh, ya kan? Oke. Tapi kalau beneran kita nggak tahu ya, benar nggak sembuh. Tapi kebetulan kena, ya udah sembuh. Tapi dokter pasti dia diagnosa dari awal, mungkin dia nggak langsung. Kalau spesialis pasti disuruh ke lab dulu, ya kan? Cek dulu darah, toraknya dan segala macam, baru dipastikan ada sakitnya apa. Ya kan? Nggak mungkin dia langsung mengatakan gini gitu. Jadi itu namanya benar berarti kebenaran, ya kan? Betul berarti kebetulan, benar berarti kebenaran. Oke, Lin. Jadi sebenarnya yang di dalam 7 siklus penjualan mana sih harus kita kuatkan? Satu yang harus kita kuatkan adalah tahap fact finding-nya.
Ya, kita tahu di tahap pertama itu ada namanya prospecting, bagaimana kita membuat bank nama, ya kan? Kita udah buat bank nama dan kemudian kita sortir dan kita juga akhirnya lakukan namanya approaching, coba bertelepon ya siapa yang bisa kita ajak janji ketemu. Setelah bisa janji ketemu, otomatis tahap ketiga adalah sewaktu ketemu kita nggak langsung ngomong produk. Yang kita ngomong adalah biasanya satu, ya kita gali dulu. Apa sih? Ya, kalau misalkan kita nggak bisa gali, ada caranya nggak? Oke, nanti saya akan kasih tahu caranya ya. Oke, dan selanjutnya baru ke tahap berikutnya. Kita design solution, coba presentasi, dan kemudian kita temukan apakah ada handling objection, dan kemudian kalau misalkan ini sudah bisa teratasi, baru ke tahap yang namanya trial closing, dan kemudian baru kita closingkan dan after sales. Ya, service ya, seperti itu. Oke, ya hari ini boleh saya bagikan satu teknik ya. Sebenarnya satu teknik ini sangat simpel. Ya, saya suka pakai gambar-gambar, teman-teman. Jadi mungkin boleh ya share. Aku stop share ya, Ko. Oke, top share ya. Oke, Thank you, Nina. Ya, misalkan ini adalah teknik yang sering saya gunakan. Bahkan dari dulu saya pertama kali jadi agent, saya dapat ilmu ini banyak sekali membuat saya closing. Dan sampai hari ini juga, saya juga sering melakukannya. Saya berikan ilmu ini adalah ilmu 3 pundi. Ya, jadi ilmu 3 pundi. Jadi bagaimana kita fact finding terhadap seseorang, tapi dengan gambar dan cerita gitu loh. Jadi kadang-kala kan kita harus membangun ya. Kalau kita nanya terus ya orang kan kerasa gimana. Tapi kita bisa memulai percakapan lewat seperti ini. Misalnya contoh, Lina, kita kasih judul 3 pundi ya. Saya coba tulis ya 3 pundi. Ya, oke, 3 pundi. Oke, Lin, ya dalam hidup ini menurut orang bijak nih, Lin, ya kita punya namanya 3 pundi. Tapi sebelumnya pernah dengar nggak cerita tentang 3 pundi, Lin? Misalnya Lina sebagai seorang nasabah. Belum pernah, Ko. Ya, rata-rata nasabah kan mengatakan belum pernah karena ilmunya nggak banyak yang kuasai, teman-teman. Jadi saya harap teman-teman boleh direkam atau boleh coba di capture nantinya ya, silakan. Tapi ikutin teman-teman. Oke, jadi menurut orang bijak, jadi bukan menurut saya, orang bijak teman-teman. Kita mengatakan orang bijak mengatakan hidup ini harus punya namanya 3 pundi. Pundi pertama ini adalah pundi pertama, dan ini adalah pundi kedua, ya, dan ini adalah pundi ketiga. Oke. Oke. Lin, misalkan Lin, ya. Lina sesudah kerja atau mungkin sesudah buka toko kan dapat hasil nih, ya kan? Dapat hasil. Ya, setelah dibelanjakan dan kemudian ada sisa. Ya, ada lebih maksudnya, bukan sisa ya. Biasa Lina ngapain? Ditabung. Tabung, oke. Berarti setuju ya ditabung. Oke. Setelah ditabung ada lebih lagi ya. Bunga deposito lagi bagus. Mau nggak kita deposito? Mau lah. Mau ya, karena bunga deposito lebih tinggi ya. Iya. Ya, daripada bunga tabungan gitu. Oke, sesudah kita deposito, kita lihat nih, harga emas lagi bagus nih, lagi turun-turunnya. Kira-kira mau nggak investasi emas? Kita lagi punya duitnya juga. Boleh lah, Ko. Boleh lah ya, oke, kita investasi emas, oke. Terus apa lagi? Tetangga pulang-pulang, tetangga bilang, Bu Lina, saya mau jual tanah saya murah, karena saya lagi perlu banget. Kira-kira kita ada rezeki lebih, dan kita juga ada dana tersebut, mau nggak kita beli tanah? Kebetulan kita juga berencana ya, untuk membangun lagi gitu kan. Oke, tanah ya. Ya, tanah. Oke, mungkin banyak lagi ya. Dan ini pundi pertama, kita namanya pundi aset. Nah, pundi aset. Ya, ini kita namanya pundi aset. Oke, Lin, kalau boleh saya tahu, Bu Lina, ya apa sih yang menjadi keinginan yang terbesar dalam hidupnya Bu Lina? Pengen kasih anak pendidikan terbaik. Oke, pendidikan anak terbaik ya. Pendidikan anak terbaik. Baik. Terus apa lagi, Lin? Keinginan terbesar dalam hidup ini? Pensiun bahagia. Oke, pensiun bahagia, yes, ya. Pensiun bahagia. Ya, pensiun harus bahagia dong ya, benar ya. Kalau nggak bahagia, buat apa kita pensiun ya, benar ya. Ya. Oke, setelah itu apa lagi, Lin? Ada lagi nggak, Lin? Ada mewariskan bisnis ke anak. Oke, wariskan bisnis ya. Jadi punya bisnis yang bisa diwariskan, bisnis yang bisa diwariskan. Bisa diwariskan. Oke. Ada lagi, Lin? Pagi. Saat ini jalan-jalan ke luar negeri lah. Iya, jalan-jalan ke luar negeri. Keluarga. Jangan lupa ya.
ya sama keluarga. Ya. Ya benar, jangan hanya kerja tapi nggak pernah nikmati ya. Oke, Bener apalagi kok. Lin? Apalagi Lin? Kayaknya masih itu deh saat ini. Kalau misalkan punya rezeki kepikir punya rumah yang lebih besar lagi Lin. Oh pengen lah, makanya kan Ya. sudah beli tanah nanti dibangun rumah yang lebih besar. Rumah kedua ya, bahkan rumah ketiga dan seterusnya. Oke, Iya. apalagi Lin? Mobil baru ya kan. Lagi ini kan pengen mobil dong. boleh lah tambah mobil. Jadi Tambah kalau mobil, mau ya. kemana-mana nggak rebutan sama suami dan Yang lebih anak-anak. besar ya. Tadi kan ada mobil keluarga yang kecil, ada yang Ya. besar juga sama keluarga besar. Terus apa lagi, Lin? Ada lagi nggak, Apa Lin? lagi ya? Nggak kepikiran lagi lah kok. Oke, mungkin masih banyak lagi ya dan lain-lain ya. Jadi di sini teman-teman kita gali nasabah tersebut sebanyak-banyaknya. Kalau bisa tulis sampai 10, bisa 11 sampai 20 pun nggak apa-apa teman-teman. Jadi makin banyak makin bagus. Dan pundi kedua ini orang bijak mata ini adalah pundi impian. Oh, ini pundi Ya, impian. Ini adalah pundi impian. Jadi ini adalah impian setiap orang dari impiannya dia teman-teman. Oke, setelah punya ini ya. Oke, Lin, kalau saya boleh tahu, Lin, ya, Lina mulai kenal namanya uang atau mulai kerja atau mulai usaha di usia berapa, Lin? Waktu kuliah. Waktu kuliah di usia berapa, Lin? Kuliah 18 tahun lah ya, aku. 17 tahun, 18 tahun lah. Oke, 18 tahun, Lin. Oke, Lin, kepikiran ya kan nanti mau pensiun bahagia. Kira-kira di usia berapa, Lin? Pensiunnya pengen di usia 60. 60 tahun. Oke, 60 tahun. Berarti dari 18 ke 60 masih ada berapa tahun lagi, Lin? Berapa ya? Iya, berarti ini 42 ya, benar 42, ya? Oke, 42 tahun ya. Masih ada 42 tahun. Oke, Lin, dalam 42 tahun ini kalau misalkan Tuhan izinkan, Lina ingin punya aset ya dalam rupiah misalkan. Pengen lah kok. Ya mau 1M, 2M, 5M, 10M atau berapa, Lin? Pengen punya aset berapa M? Ya, betul. Kalau Tuhan izinkan kamu dalam 42 tahun itu ingin punya aset berapa kira-kira? Tuhan izinkan loh, boleh loh kata Tuhan. Boleh 10 miliar lah kok. 10 miliar, oke. Banyak kali ya. Makin bagus dong, Tuhan izinkan kan, benar kan? Ya. Oke, Lin, ya, setuju nggak dengan ada satu statement yang mengatakan bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian? Setuju. Oke, kalau kita setuju, artinya resiko itu bisa datang kapan saja. Kapan benar aja. Ya? Benar-benar. Misal contoh ya, Lina, gitu ya, jadi Lina itu pengen pensiun ya. Contoh kita mau pensiun di usia 60. Tiba-tiba Tuhan izinkan lagi satu peristiwa terbesar dalam hidup kita. Sehingga harus ya, yang menghabiskan satu biaya, yaitu setengah dari aset kita, sebesar 5M. Kira-kira menurut Lina, rela nggak keluarkan duit itu? Nggak rela lah kok. Nggak rela, tapi mau gak mau dikeluarkan juga ya, Lin ya? Iyalah, nggak dikeluarkan apa pula, mati pula. Ya, berarti 5M selesai. Tapi kalau Tuhan izinkan semuanya, bisa aja kan? Ya bisa sih. Gimana, Lin? Kalau Tuhan izinkan semuanya? Nggak bisa pensiun lagi. Sedih kali loh kok. Tapi mau nggak mau relakan juga, Lin. Kalau Tuhan udah izinkan, benar ya, Lin? Iya. Ya, kalau Lina relakan, apa yang terjadi? Ya, nggak ada lagi aset. Nggak ada lagi. Ya, seperti selama 42 tahun, usaha di Lina sia-sia. Kenapa? Lina bisa lihat satu persatu yang menjadi asetnya Lina, yaitu tanah yang tadinya menjadi asetnya Lina, ya kan? Harus dijual. Kan? Emas harus dijual. Deposito harus cairkan langsung. Ya kan? Terus tabungan harus dipakai juga, dicairkan juga. Dan apa yang menjadi pundi pertama itu aset hilang. Oke? Dan apa yang menjadi impian terbesar dalam hidup Lina, yaitu memberikan pendidikan terbaik buat anak, juga nggak pernah terwujud lagi. Pensiun bahagia tinggal sebuah mimpi. Bisa bikin bisnis yang bisa diwariskan, itu tidak pernah terjadi. Jalan-jalan ke luar negeri nggak ada lagi. Terus ini punya mobil baru, rumah baru, mobil baru pun nggak pernah. Terus apa yang menjadi mimpinya
Lina itu hilang semua. Hilang. Terus apa yang? Terus gimana, Lin? Habis lah kok, mau gimana Mas, lagi? Habis ya, Lin ya? Iya. Oke. Oleh dari itu, menurut orang bijak, kita harus punya namanya pundi ketiga. Yaitu Apa itu kok? proteksi. Ya, karena di dalam hidup ini, Lin, ya, kita harus punya namanya 4 pilar supaya bisa balance. 1, pilar pertama adalah bagaimana kita mengumpulkan kekayaan kita. Itu pilar pertama. Itu semua orang bisa lakukan. Lina di sini sudah pernah melakukannya. Oke, pilar kedua adalah bagaimana kita mempercepat kekayaan kita. Dan Lina sudah melakukannya itu dengan deposito, investasi, beli tanah, dan lain-lain. Okay. Dan pilar ketiga, ya, itu adalah orang-orang lupa melakukannya, bahkan nggak tahu cara melakukannya. Itu adalah bagaimana memproteksi kekayaannya. Ini yang dimaksudkan. Supaya apa? Di pilar keempat, dia mau distribusikan kekayaannya. Itu bisa benar-benar terwujud. Jadi benar-benar ke tangan anaknya yang dia cintai. Benar-benar tidak kepada orang lain. Gitu loh. Jadi oleh dari itu, kalau kita punya pundi ketiga lah yang akan menyalakan pundi pertamanya Anda. Sehingga apa yang terjadi? Tabungan Anda terselamatkan, deposito Anda terselamatkan, emas Anda terselamatkan, tanah yang Anda miliki, semua terselamatkan. Dengan apa yang menjadi aset pertama, semua pasti ada. Sehingga apa yang menjadi mimpinya Lina, ya, pendidikan terbaik buat anak, pensiun bahagia, ya, bikin bisnis yang bisa diwariskan, itu semua menjadi nyata, juga menjadi jalan-jalan ke luar negeri, ya, juga mobil baru, rumah baru, dan lain-lain. Ini semua terselamatkan. Oke, pertanyaannya, Lina sudah menyiapkan proteksinya belum? Belum kok. Oke, kebetulan ya kalau belum, jadi kebetulan kita di Sekus akan program-program yang bisa menjawab dan bisa memproteksi semua kekayaan Lina. Boleh izinkan saya sebentar untuk bercerita dengan Lina, sekitar 10 menit saja. Boleh kok. Oke, boleh. Oke, teman-teman, ya seperti itu. Ya, jadi ini adalah teknik. Thank you, Lina. Ya. Jadi ini adalah satu teknik-teknik yang sering saya pakai di dalam prospek, ya, dalam prospek, di mana kalau misalkan kita susah sekali untuk mengatakan bagaimana cara memulai, Anda bisa mengeluarkan satu kertas dengan bercerita dengan orang yang canasnya Anda, calon nasabahnya Anda. Dan yakinlah teman-teman, di saat Anda menggambar, di saat Anda mencoret apa yang menjadi mimpinya, rasanya gimana, Lin? Sakit ya aku. Walaupun role play tapi aduh bisa nggak enak juga. Nggak enak ya. Ya jadi sentuhannya dapat dan kemudian biasanya hari itu mungkin dia belum mengambil keputusan ya. Hari itu mungkin dia udah mendengarkan apa yang menjadi presentasi kita dan kita udah janji di hari 2 hari berikutnya kita kan antarkan contoh ilustrasi, kita janji akan print ke dia. Tapi ingatlah di malam itu apa yang kita coret gambar itu dia pasti lihat kembali. Dan dia akan diskusikan sama istrinya atau sama suaminya. Dan biasanya rata-rata di hari kedua setelah Anda menyajikan ilustrasinya, 90% saya yakin ya teman-teman ya, kalau Anda melakukannya benar, itu prospek akan closing akan terjadi. Seperti itu teman. Oke, mungkin itu dari saya, semoga memberkati ya apa yang menjadi tips sellingnya kepada teman-teman di hari ini. Thank you untuk Lina. Semangat pagi. Semangat. Thank you Ko Tony buat sharingnya. Jadi teman-teman semua jangan lupa dipraktekkan ya cara gambar-gambarnya dari Ko Tony tadi. Semangat untuk kita semua. Nah, setelah acara tips dari Ko Tony, kita akan lanjut belajar bersama Dr. Suwanto. Nah, hari ini Dr. Suwanto akan sharingkan tema effortless. Jadi kerja dikit tapi hasilnya banyak. Langsung aja saya undang Dr. Suwanto untuk segera memulai acara belajar kita pada hari ini. Halo Dok. Mana Pak Dokter? Halo Cilina. Oke. Aku pikir dokter tertidur. Wait deh. Halo teman. Semangat pagi Dok. Semangat. Yuk kita langsung. Saya stop share ya. Boleh. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan Dok.
Oke, thank you teman-teman untuk kesempatannya. Nah, teman-teman coba lihat ini, ada 4 gelas. Menurut Anda, ilmu yang nyangkut terbanyak ke gelas yang mana? Ini bahasanya hidayah. Nah, saya ganti dengan ilmu. Apakah A, B, C, atau D? Silakan jawab di kolom komentar. Yang A adalah gelas yang tertelungkup. Jadi ilmu datang, kira-kira bisa masuk enggak? Nah, yang kedua, gelas bocor. Ilmu masuk, tapi keluar airnya. Atau yang ketiga, airnya sudah ada. Nah, ketika mau diisi, nggak bisa masuk. Atau keempat, kosong, ilmu yang disampaikan bisa masuk. Nah, kira-kira yang mana? Sudah ada yang menjawab ini, Dok. Wah, kayaknya semua D ya. Semua D. Oke. Iya, pada jawab D ini semua. Nah, di bawah ditulis ya. Gelas telungkup adalah orang-orang yang menutup mindsetnya, menutup telinganya, tidak mau dengar. Akhirnya ya nggak bisa masuk ilmunya. Yang bocor udah dengar tapi nggak praktek, bocor dia. Yang C, dia sendiri sudah ada isinya, merasa dia sudah paling benar pemahamannya, ilmunya sudah paling hebat. Dia sombong, akhirnya nggak bisa masuk ilmu baru. Yang keempat, dia mengosongkan gelasnya, mau menerima ilmunya. Nah, teman-teman, sorry Dok, saya udah di mute. udah. Nah, kirain dia mau tanya, saya tunjuk tangan Aku bisa pun ngomong. pikir mau nanya. Nah, teman-teman, hari ini kita kumpul, mau jadi gelas yang mana? Gelas yang D. Nah, kalau mau jadi gelas yang D, maka kosongkan dulu ilmu-ilmu yang sudah pernah didengar sebelumnya. Setelah itu ambil buku catatan, ambil pulpen, catat poin-poin penting yang bisa dipraktekkan. Oke. Ayo teman-teman, ambil ini pulpen, saya kasih ambil waktu. kertas. Menurut riset, orang yang mencatat itu tampungan ilmunya nempel lebih lama. Jadi nggak yang kayak kedua, bocor dia. Jadi teman-teman, kenapa saya memulai dengan ini? Karena saya merasakan hal yang luar biasa setelah saya membaca satu buku ini. Buku ini judulnya effortless. Effort artinya usaha. Less artinya kurang. Jadi dengan usaha yang kurang, hasilnya lebih baik. Dia kasih gambaran nih di bukunya ini. Ada gambar yang kerwil-kerwil kayak gini. Mutar, tapi hasilnya dikit yang dicapai. Memang ada hasil, tapi hasilnya dikit. Ada juga kalau bisa lakukan ilmu ini, praktekkan prinsipnya aja, dia bisa lancar terbang kayak panah ini. Makanya saya kasih judul, usaha lebih sedikit, tapi hasil lebih banyak. Nah, kita tonton video ini dulu ya. Ini cerita video tentang teknologi terbaru yang bisa buat hidup lebih nyaman. Kita lihat dulu.
Cilina, apa pendapat kamu tentang kursi ini? Kursi, celana kursi ya. Keren kali ya, Dok. Nggak usah Kalau pakai ada, kursi lagi. kalau ada ini, kamu bisa sambil masak, prospek, tinggal pindah-pindah, nggak usah bawa kursi lagi, tinggal duduk, berdiri. Betul ya. Nah, jadi yang tadi itu adalah gambaran bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu dengan hasil yang lebih besar. Nah, ini sekarang ada dua pilihan. Mau A, usaha besar namun hasil kecil, atau B, usaha kecil atau usaha kecil tapi hasil besar. Coba pilih A atau B. Nah, Ayo analoginya dipilih adalah B lah. analoginya adalah kalau yang A itu adalah seperti mendorong batu ke atas gunung. Kalau yang B itu mendorong batu turun menuruni gunung. Kadang kita tanpa sadar banyak melakukan aktivitas yang A. Sehingga hasilnya walaupun usaha sudah keras, hasilnya nggak bisa besar-besar kali. Tapi ada orang yang usaha kecil tapi hasilnya berlipat-lipat. Nah, coba pilih ya. Kenapa saya minta teman-teman pilih? Karena juga ada unsur ke effortless learning. Jadi kalau teman-teman aktif menjawab, nanti teman-teman akan lebih banyak ilmu atau cairan yang menempel di gelas kepala teman-teman. Jadi lebih mudah diingat. Yuk, silakan dijawab ya. Sambil lanjut. Oke. Nah, konsep buku ini sebenarnya seperti judulnya adalah effort usaha less sedikit. Usaha sedikit hasilnya bisa banyak, bisa terjadi jika kita bisa tahu yang pertama ini. Yang pertama adalah kita tahu mana yang esensial. Artinya penting. Kalau kita tahu mana hal yang penting dalam hidup kita, kita prioritaskan, kemudian kita nikmati, maka dia akan bertemu di sini. Nah, lingkaran tengah ini namanya lingkaran effortless, yaitu usaha kecil hasil lebih besar. Simple ya, cari hal yang penting dalam hidup teman-teman, belajar menikmati prosesnya, atau cari cara agar lebih mudah, agar lebih dinikmati. Nah, di situ diulang-ulang, maka hasilnya akan effortless. Gampang ya? Nah, jadi seperti konsepnya tadi yang saya ulangi aja, pikirkan hal yang paling esensi, yang paling mudah. Ini, yang effortless. Yang turun ke bawah. Jangan ini. Lakukan semua hal. Artinya semua hal berharga. Kalau semua berharga, artinya nggak ada yang berharga. Nah, kita harus jatuh ke yang ke kanan kalau mau effortless. Kita cari mana yang penting. Nah, waktu lakukan, harus lakukan yang kedua, yaitu lakukan dengan cara termudah. Cari cara termudah agar hasilnya maksimal. Jangan yang nomor satu ini. Mencoba terlalu keras, overcomplicate, artinya mengkomplikasikan masalah itu, terlalu banyak diutak-atik, terlalu banyak berpikir, atau terlalu banyak bekerja. Itu juga nggak bagus. Jatuhnya capek, seperti dorong batu. Hasilnya apa? Kalau yang mau yang effortless adalah dapatkan hasil terbaik tanpa kelelahan. Kalau yang ini ya kelelahan lah. Kalau udah kelelahan ya akhirnya nggak ada hasil yang bisa diraih. Jadi mau pilih yang mana teman-teman bisa pilih, mau yang bikin capek, hasil dikit, ada hasil tapi hasilnya dikit, atau yang hasilnya banyak, usaha sedikit. Nah ini rahasianya teman-teman, boleh screenshot ini. Kalau ini dipahami, maka hasilnya luar biasa. Jadi dimulai dari lingkaran dalam, baru kedua dan ketiga. Ini ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 adalah namanya effortless state. State artinya kondisi mental atau emosi. Yang seperti apa? Yaitu yang bahagia. Apakah kita bahagia hari ini? Apakah kita bahagia mengerjakan pekerjaan kita sebagai pebisnis asuransi? Atau bahagia sebagai seorang istri, sebagai suami, sebagai anak? Kita bahagia enggak? Kalau kita bahagia, maka kita bisa masuk ke effortless state. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah invert. Kita harus punya mindset yang berubah. Kita harus cari cara bahwa kita bisa dapatkan hasil yang banyak dengan usaha yang sedikit. Apalagi kalau kita bisa kreatif, yang lanjut ke riset itu hasilnya luar biasa. Kedua, enjoy ya. Kita menikmati. Ada yang nggak bagus-bagus kita buang. Ibaratnya ada rumah, ada sampah ya kita buang.
Yang keempat juga penting, cukup istirahat. Kalau sekarang Shaolin ngomong sama saya, ingat cukup tidur karena itu jaga aset. Nah, sekarang dia ngomong kayak gitu ke saya supaya saya cepat tidur. Kalau enggak saya kadang begadang entah lakukan ngapa-ngapain yang enggak penting. Ini kemarin saya tidur jam 9. Makanya pagi bisa olahraga lebih sehat. Jadi rest itu penting juga. Not rest artinya kita lebih menyadari, lebih waspada, lebih aware kepada kondisi. Nah, yang kedua action. Action itu kata kunci adalah mulai dari define. Define artinya mendefinisikan. Namanya kita aktivitas satu hari itu seperti apa yang dikatakan kita aktivitas. Kalau mau sesuai standar perusahaan 20 poin. Nah, itu misal standarnya. Tapi kalau misal 20 poin masih sulit dilakukan, mungkin boleh berpikir mulai dari 5 poin dulu atau 10 poin dulu. Itu maksudnya define. Jadi didefinisikan apa yang namanya standar harian. Kedua, mulai. Sudah buat standar 10 poin, ya mulai lakukan dari poin pertama. Ketiga adalah cari cara agar semakin sederhana tindakannya. Misalnya kalau masak rendang kan prosesnya panjang. Yang paling simpel waktu masak rendang kan harus parut kelapa, habis itu kelapanya kita peras ya. Nah, ada nggak orang yang mensimplify proses itu? Ada. Beli jadi lah, Dok. Beli jadi. Nah, betul. Nah, karena ada memsimplifikasi, mensederhanakan ini, maka jadi bisnis. Jadi bisnis santan instan. Atau jadi penjual santan yang sudah diperas. Nah, itu masalah sederhanakan. Keempat, kita pantau progresnya. Ada perkembangan dari hari ke hari. Yang paling penting untuk action adalah ini teman-teman, pace atau tempo. Kita jaga agar terus konsisten. Jangan sampai kita kejar 100 poin per hari, habis itu besok capek, kita tidur sampai 1 minggu kemudian. Itu jangan. Lebih bagus 5 poin tapi konsisten selama 1 minggu. Karena ketika terjadi tempo, maka baru kita bisa bentuk kebiasaan. Nah, yang ketiga adalah riset. Riset itu hasil yang berulang. Maksudnya gimana? Pola pikir kita adalah bagaimana kita berpikir strategi, cara agar yang kita lakukan sekali, tapi hasilnya berulang-ulang datang. Contohnya, kita merekrut. Kemudian yang direkrut itu yang agent yang berkualitas. Kan dia menghasilkan terus. Ya datanglah bonus rekrut setiap bulan kita nikmati. Bahkan bisa jadi overriding yang kita nikmati seperti Cohibing ya. Dia panen overriding dari tim-tim yang sudah mandiri. Kemudian lift itu learn, yang pertama caranya learn dengan belajar. Enggak bisa dibohongi lah. Orang yang belajar dengan nggak belajar itu pasti hasilnya beda. Nah teman-teman saya apresiasi yang sudah hadir, itu artinya punya niat untuk belajar. Itu artinya mau memiliki hasil yang lebih baik. Nah, kedua, lift artinya mengangkat. Bagaimana cara kita mengangkat orang lain? Nah, ini bicara mengajar. Misalnya teman-teman mengajar anaknya untuk cuci piring sendiri. Itu namanya mengangkat kemandirian anak. Atau kita membagikan ilmu kepada tim. Sehingga mereka bisa praktekkan dan hasilnya lebih bagus. Apalagi kalau dia bisa ajarkan lagi, itu hasilnya berlipat ganda. Nah, ketiga artinya diotomatisasi, otomatis. Seperti Sequis EJet, Sequis Pro, itu sebenarnya usaha perusahaan untuk mengautomatisasi pekerjaan rutin mereka. Jadi hasilnya berulang lebih banyak dengan investasi teknologi di awal, setelah itu ya panen aja. Jadi dengan ada EJet, perusahaan sudah hemat banyak karyawan untuk scan berkas SPAJ. Kalau dulu kan pakai scan. Kalau sekarang kan diinput langsung sama agent. Keempat, trust atau meningkatkan kepercayaan. Kalau kita bisa bangun kepercayaan, maka nasabah akan beli lagi, dan beli lagi. Bahkan referensi. Kelima, kita bangun namanya mencegah. Mencegah kebiasaan-kebiasaan buruk, hal-hal buruk yang mungkin bisa membuat masalah di masa depan. Contohnya, mencegah merokok. Kita nggak merokok, itu kan mencegah kemungkinan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Nah, yang terakhir ada now atau lakukan sekarang. Itu poin pentingnya. Nah, teman-teman, ini
saran saya adalah di screenshot, diulang-ulang. Kalau teman-teman bisa praktek ini aja, maka hasilnya sudah akan luar biasa. Nah, saya akan perjelas lebih detail ke yang pertama, yaitu kondisi effortless. Saya mau ajak nih teman-teman membahas virus MDT. MDT singkatan dari marah, dendam, dan takut. Tiga emosi ini adalah emosi yang paling kuat dalam otak manusia. Kalau ini ada, maka dia akan mendominasi. Teman-teman pernah rasakan nggak? Ketika marah, dendam, takut, bisa nggak enjoy prospek? Nah, coba teman-teman jawab. Ada merasakan marah nih? Simpelnya lah, marah sama anak, atau marah sama pasangan, marah sama perusahaan, atau marah sama leader, marah sama agent. Kira-kira enjoy nggak lakukan aktivitas sehari-hari? Ini ada Ci Alice jawab tidak ya. Nah, Christina juga jawab tidak. Kenapa bisa tidak? Ternyata ada jawabannya. Ketika MDT timbul, efeknya adalah 3. Apakah fight atau melawan, flight kabur, freeze diam. Jadi ketika ini ada, maka kita akan berantem sama orang yang membuat kita marah, atau hal yang membuat kita marah. Atau bahkan kita kabur. Atau bahkan kita diam. Nah, ini saya contohkan lah ya. Misalnya seekor anjing nih. Kita pukulin terus. Dia merasa marah. Kita pukul-pukul dia terus, akhirnya dia dendam. Atau malah setelah dipukul-pukul, anjing ini malah jadi takut. Nah, anjing yang marah atau dendam, dia akan menjadi anjing yang melawan, dia datang gigit. Atau kalau dia merasa musuhnya lebih kuat, dia akan kabur. Anjing juga nggak bodoh lah, dia lihat misalnya ganggu dia beruang yang lebih besar. Yang nggak mungkin dia melawannya, dia kabur. Atau malah dia jadi diam, freeze, nggak bergerak. Jadi saya temukan di buku ini ya, ketika kita bisa lepaskan MDT ini, caranya gampang sebenarnya. 2 kata aja, mengampuni dan bersyukur. Teman-teman kalau bisa lakukan ini, maka akan timbul yang namanya kondisi bahagia. Bahagia ini atau effortless ini juga bisa ditimbulkan oleh cukup istirahat. Misal cukup tidur. Emosi stabil, mentalnya berenergi, fokus. Kalau teman-teman suka bilang, aku belajar tapi nggak fokus, suka lupa. Artinya mungkin kondisi nggak ready untuk belajar karena nggak bahagia, lagi berantem tuh. Atau lagi dendam, atau lagi takut. Maka akan susah fokus. Waspada, hadir, perhatian, fokus ke hal yang penting, dan kita bisa lakukan hal yang kita mau dengan mudah. Nah, ini janjinya. Kalau kita bahagia, maka kita akan menikmati ini. Nah, lanjut yang kedua, action ya, bertindak. Bertindak ini bicara mencapai hasil lebih dengan mencoba sedikit. Poin pentingnya adalah berhenti menunda. Kalau namanya sudah bertindak, yang nggak action ya artinya menunda. Menunda ya nggak action, yang nggak ada hasil. Jadi dia kasih tips adalah kita mengambil langkah pertama yang penting. Contoh ya, misalnya kalau sudah pagi nih, saya dibangunin Xiaoling. Bangun, mau antar anak ke sekolah. Kira-kira kan masih nggak enak untuk bangun kan? Kira-kira apa langkah pertama yang bisa dilakukan agar bisa cepat bangun? Coba teman-teman pikirkan. Ini nanti bisa dipraktekkan itu. Tidur lebih awal. Oke, tidur lebih awal. Nah, ini problemnya kemarin anak-anak bangun-bangun terus akhirnya nggak cukup tidur. Akhirnya besoknya susah bangun, dibangunin nih. Nah, kira-kira gimana? Apa yang sebaiknya dilakukan supaya bisa keluar bangun? Novita bilang ingat tanggung jawab. Oke, sudah diingat. Nah, berikutnya apa? Langkah berikutnya. Duduk, betul. Nah, kalau saya biasa berguling. Saya berguling sampai ujung tempat tidur, akhirnya saya jatuh, akhirnya saya duduk atau berdiri. Nah, jadi langkah pertama untuk bangun adalah mulai dari duduk dulu lah. Habis duduk, berdiri. Habis berdiri,
ke kamar mandi, siramlah badannya. Udah bangun lah itu ya. Jadi ini kuncinya, mengambil langkah pertama yang penting. Contoh, mau capai seperti yang Cilina tadi cerita, 50 juta, 525 juta. Langkah pertamanya apa teman-teman? Ayo, ini 50 juta ini loh ceritanya. Langkah pertamanya apa? Ini kayak ujian ya, ditanya-tanya. Namun belajar yang paling baik adalah memang ditanya, karena otaknya disuruh mikir. Ketika mikir, maka lebih lengket. Nah, ini Ci Elis bilang 20 point. Kalau saya, langkah pertamanya adalah mulai cari kontak WhatsApp, mulai ketik hai. Nah, itu langkah pertama. Itu paling simpel. Begitu ingat mau 525 juta, aduh besar kali targetnya. Tapi pengen nih. Nah, mulailah dengan langkah pertama. Ketik apa teman-teman? Ketik hai. Mulailah menyapa orang. Ketik hai. Hai. Nah, itulah langkah pertamanya. Dan langkah pertama ini lakukan, selesaikan tanpa berpikir berlebihan. Betul, nanti kalau saya ketik hai, responnya ini gimana ya? Kalau saya ketik ini, kalau saya lakukan ini gimana ya? Akhirnya itu berpikir beli, akhirnya nggak action. Akhirnya nggak hai lah. Nggak hai lah. Nggak hai, waktu sudah habis, ya udahlah. Udah. Akhirnya nggak capai lah, 50 juta hilang. Padahal 50 juta lumayan loh, bisa beli bakso berapa mangkok itu ya. Kemudian yang kelima, buat perkembangan dengan tindakan yang ada temponya. Ini juga penting. Kayak tadi hai, kita lakukan konsisten, misalnya satu hari 10 poin, bagi yang part time. Lakukan konsisten terus tiap hari, 10 poin terus. Udah terbiasa temponya, naikkan jadi 11 poin, naikkan jadi 12 poin. Nah itu yang maksudnya yang ada tempo. Maka kamu akan mencapai lebih tanpa usaha berlebih. Kadang usaha kita habis, energi habis untuk ini berpikir, kebanyakan mikir, atau kebanyakan habis tenaganya. Nanti saya jelasin lebih akhir ya. Ini saya kasih perlahan. Ini saya benar-benar perlahan ya, supaya teman-teman bisa merasakan ilmunya. Nah ini ada videonya untuk mendetilkan bahwa action pertama itu kalau ditekuni itu akan jadi skill yang hebat. Nah kita lihat ya. Suaranya ada nggak ya Cilina? Udah dong. Oke, selamat nonton ya. Nah ini. Nah, lihat deh, dia potong jambu kayak gini. Coba tangan kita yang potong gini. Putus nggak tangan kita? Ada tuh. Oh, lihat nih lagi. Dulu Cilina jadi akunting kayak gini lah kurang saya, ngecap-ngecap. Lihat tangannya, keterampilannya luar biasa. Saya yakin nggak mungkin dia bisa selancar ini kalau nggak mulai dari cap pertama. Nah, ini ada tukang buah lagi. Ya, jual jambu, sofa. Potong gini hilanglah tanganku ya. Ini makanan favorit Holland ini. Ini cakwe pakai telur. Ya teman-teman, keterampilan mereka ini dimulai dari memotong, mulai potongan pertama, mungkin aja berdarah, mungkin aja. Tapi dengan jam terbang yang semakin meningkat kan makin bagus. Ini ngapain ini nih? Oh. Time for a true display of skill. Ini mama-mama yang rajin masak jago lah motong. Nah ini lagi. Buat apa nih? Buat kue melingkar. Atau buat kerupuk ini ya. Bisa merapi gitu. Semakin kreatif, maka hasilnya semakin menarik. Dan itu mendatangkan customer. Ini saya percaya nih Holland Belina lah ini ya. Kalau hitung uang kayak gini.
Bayangkan kita bawa balon pakai tiup. Ini kalau anakku sering saya tiup balon. Nah, lihat nih. Dia pakai teknologi, pakai alat. Beli sekali, pakai berkali-kali kayak gini kan gampang. Nggak usah tiup sendiri. Nanti teman-teman bisa tonton sendiri ya, tinggal cari di YouTube, judulnya Fastest Walker 2020. Ini saya mau menunjukkan bahwa ketika seseorang mulai dan dia lakukan terus tempo konsisten, maka dia akan jadi ahli. Kalau kita mau jadi agen asuransi ahli, kita setiap hari lakukan ya. Kalau kita setiap hari lakukan, saya yakin dan percaya akan jadi ahli. Oke. Nah, ini yang ketiga yang penting juga. Yang pertama dan kedua itu untuk memulai. Tapi yang ketiga adalah bagaimana kita berpikir agar yang kita sudah lakukan ini diarahkan menuju suatu kondisi yang warna merah ini. Hasilnya akan berlanjut mengalir ke kamu berulang-ulang dengan usaha tambahan sekecil mungkin. Ya, teman-teman boleh catat ya. Bagaimana berpikir agar hasilnya berlanjut mengalir ke kamu berulang-ulang dengan usaha tambahan sekecil mungkin. Misalnya, kayak perusahaan Sequis, dia buat Sequis IJ, Sequis Pro kan tujuannya, kalau yang Sequis IJ memudahkan submit SPAJ. Dia investasi di awal sekali, tapi dia akan nikmati hasilnya terus-menerus dan dia hemat gaji karyawan, gaji scanner. Yang tukang sen itu. Atau kalau Sequis Pro, dia memudahkan orang yang mau cari asuransi, mencari agen Sequis itu tinggal buka aplikasi. Makanya saya sangat rekomendasi teman-teman di sini semua wajib download Sequis Pro. Karena kalau teman-teman punya itu, nanti bisa dapat orderan. Kayak Gojek, kita dapat orderan customer dari Sequis Pro. Nah itu di investasi sekali, tapi kalau bisa jadi jalan itu datangnya berulang-ulang. Nah, untuk bisa mencapai kondisi hasil yang effortless ini, maka kita terus lakukan yang pertama tadi, kondisi effortless itu yang bahagia itu kita lakukan dulu. Kedua, kita lakukan tindakan effortless, yaitu punya kejelasan tujuan, melangkah kecil, yaitu yang tadi ya kita melangkah pertama, potong dulu yang pertama kali, lakukan dengan visi yang jelas dan tempo konsisten. Ini kata kuncinya. Kalau agent, prospek hanya sekali, habis itu merasakan sulit, down, itu artinya ada masalah di kondisi bahagianya. Orang yang bahagia ketika ditolak itu biasa aja. Jadi kalau teman-teman sedang di prospek dan ditolak lalu down, maka ada problem di kondisi effortless ini. Apakah masalahnya ada marah, dendam, atau takut? Karena orang yang jiwanya besar, yang bahagia ketika ditolak, ya dia biasa aja. Nah, saya coba tes ke Holland lah ya. Saya mau interview, karena dia buka video. Nah, kira-kira apa pendapat kamu tentang ilmu ini? Bagus, Dok. Nah, bagusnya seperti apa? Yang kamu rasakan dan alami gimana? Nambah ilmu baru. Jadi ternyata the state of our mind and our emotion itu sangat penting banget dalam sebuah bisnis. Bukan hanya bisnis, mungkin pekerjaan. Jadi kita mau kerja sama orang pun mesti bahagia gitu kan. Nggak mungkin bangun pagi, ya ampun. Kalau kita berbisnis, kita mungkin happy money day ya. Kalau pekerja yang nggak menyukai pekerjaannya itu, dokter bisa bayangkan lah. It is Monday again gitu kan. Pasti males tuh pantatnya itu untuk ke tempat kerja gitu ya. Holland, ada satu data penelitian Wharton School Business ya. Jadi di Amerika ada di riset sales yang bahagia itu omsetnya 37% lebih tinggi daripada yang biasa aja. Ya. Bayangkan yang biasa aja kalah 37%. Bayangkan yang tidak bahagia, kira-kira omsetnya gimana? Minus 37%. Saya bisa bilang nggak minus lah, 0 dia. 0, tidak menghasilkan. Coba renungkan Holland. Holland kan sudah jadi agent 5 tahun sepertinya ya. Ya, jalan 5 tahun. Nah, pernah nggak merasa kondisi tidak bahagia
dalam 1 bulan itu? Ada. Kira-kira hasil omsetnya gimana? Bolui lah. Ada nggak closing kira-kira? Apa dok? Ada nggak closing kira-kira? Nggak ada closing. Bisa dipastikan nggak kalau nggak bahagia pasti nggak closing? Bisa. Bisa ya? Mm-mm. Mau coba nggak bulan ini nggak bahagia biar bukti ilmu ini terjadi? Nggak mau. Atau kita balik, mau coba nggak bahwa mulai bulan ini Maret akan setiap hari mensyukuri apa yang sudah dimiliki, dan yang kedua memaafkan orang yang bersalah kepada kita atau kondisi yang membuat kita tidak enak. Ya. Mau nggak komitmen sama diri sendiri, bukan sama saya, sama diri sendiri. Saya akan bersyukur setiap hari. Saya akan memaafkan orang yang membuat saya tidak nyaman, tidak bahagia. Mau nggak komitmen sama diri sendiri? Mau. Kalau Holland bisa komitmen seperti itu dan benar-benar lakukan kondisi mental bahagia, bertindak, kemudian berpikir hasil yang kreatif, kira-kira bisa dipastikan omset kamu Maret meledak nggak? Bisa. Berapa persen keyakinan kamu Holland? 100%. Nanti kalau kamu hasilnya luar biasa 100%, kamu ingat ya, traktir saya makan nasi goreng di MMTC ya. Nggak usah mahal, yang di MMTC nasi goreng aja. Murah kali dok. Aku traktir kamu di kafe langganan aku aja. Oh iya. Aku nggak Saya berani tunggu ya. makan yang pinggir jalan, Wak. Nanti sakit perut. Oh Saya udah gitu tes. ya, oke. Ya, betul. Jadi Holland setuju ya dengan ilmu ini ya? Setuju. Nah, ada satu lagi Holland tipsnya. Teman-teman, Holland kan sudah belajar hari ini bahwa kondisi effortless itu luar biasa hasilnya. Dan sebenarnya sangat mudah sih dilakukan. Mudah nggak dilakukan kira-kira? Mudah. Tanpa biaya. Cuma memilih aja kan. Ini adalah kekuatan memilih untuk bahagia. Ini kayak apa penyanyi ya? Saya memilih untuk bahagia. Saya memilih untuk memulai. Saya memilih untuk kreatif yang kerja sedikit hasilnya berulang-ulang. Kan cuma itu 3 poin. Iya. Dan ini saya baca bukunya 400 halaman loh. Thanks to you, Dr. Swanto. Jadi saya nggak perlu baca sampai 400 halaman. Nah, namun karena saya belajar kemudian mengajar, maka penyerapan informasi saya adalah 90%. Kalau Holland serapnya masih 10%. Namun karena saya cuma interaksi, mendengar, ya. serapnya 40% karena kan berinteraksi. Mulai menjawab, berinteraksi itu interaksi 40%. Mau nggak naik jadi 90%? Mau. Kamu cari Hafiz, kamu ceritakan slide ini ke dia. Ya. Maka That's itu right. mengajar. Nanti itu hasilnya 90%. Oke, baik. Oke. Ini Edwin ada komen ini, Dok. Apa? Ini namanya effortless dengan Swanto mengajar. Thanks, Dok. Makanya kita harus sering-sering ikut training, kata ke Edwin. Woi, mantap lah. Cuma dengar aja langsung serap semuanya ya. Yalah, Mantap dokter itu. yang baca 400 halaman, kami tinggal berapa slide aja ini. Nah, ini contohnya. Ini contoh adalah karyawan-karyawan yang sudah mencintai pekerjaannya. Yang pertama sih dia pasti bahagia dulu lah ya. Orang yang bahagia baru bisa melakukan sesuatu dengan cepat atau bagus. Lihat nih. Kira-kira karyawan kalau nggak bahagia bisa nggak dia melakukan pekerjaan kreatif seperti ini? Lu bayangkan ya, itu tiang atau kawat gitu keras, tapi dia bisa cepat kerjanya. Kalau nggak bahagia nggak bisa, kepotong tangannya. Lihat nih, buat ini yang taruh di mobil untuk menarik mobil. Kalau pakai tangan sendiri putuslah tangan kita untuk kerjain. Kalau salah sedikit. Nah ini kita perlu bahagia, lakukan dengan baik. Dan yang pertama sampai akhirnya kita buat sistem yang seperti ini, namanya sistem mesin. Mesin adalah suatu sistem yang kita rancang. Yang tadi hasil yang berulang-ulang itu artinya kita merancang suatu sistem atau mesin kalau di pabrik yang dia bisa menghasilkan terus-menerus seperti ini. Buat sekali mesinnya dia akan menghasilkan terus-menerus. Ada nggak sistem di sirkuit
yang kalau kita jalani, tekuni dengan benar-benar, akhirnya dia akan berulang-ulang menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah, coba teman-teman pikirkan. Nanti saya kasih jawabannya di akhir. Nah, jadi ini saya kasih gambaran pabrik tujuan untuk ngasih tahu bahwa sistem kalau udah jadi udah kayak gini lah. Nah, ini ada orang ketok batu. Mungkin nggak batu yang gitu besar dipecah. Lihat nih, langsung putus nih batunya. Karena ada caranya, dia pasang paku-paku dulu. Ini ada barang gitu keras, tinggal dijepit. Nah, ini batu yang gitu keras ya, karena dia ada alatnya yang bagus, akhirnya mudah. Kadang kalau alat kita nggak pas, maka kita akan sulit. Tadi Kotoni itu sharing tentang alat. Dia sharing tentang kapak ini. Nah, kapak ini dia udah di-sharingkan. Ada nggak kita mau ambil kapaknya kita praktek ke customer kita? Kalau nggak ya kapaknya ya jadi kapak aja, nggak jadi hasil. Oke, lanjut ya. Nah, sampai di sini teman-teman dapat sesuatu? Masih ada waktu? Ini si Edwin, ini namanya menyiksa saya. Artinya saya harus Janganlah baca setiap 400 hari. buku setiap minggu untuk ngajar ini. Mak, pingsan saya nanti ya. Gantianlah sama Ko Edwin. Nanti bayarannya itu FYP 200 juta loh. Aduh. Persiapannya itu sih sebenarnya, karena kalau ngajar itu kan harus ada persiapan. Nanti kalau nggak Buat persiapan ya nggak ada hasilnya yang bagus. ya, buat teman-teman yang mau bertanya, ayo. Mumpung masih ada Dokter Suwantonya, Waktu saya silakan masih ada berapa bertanya. menit? Kalau masih ada saya lanjut yang poin-poin pentingnya. Sampai 15.30 ya, Dok. Tapi ya, masih ada ya. Lanjut ya. Ya. Sur, Holland sur. Sur lah. Lina sur, kalau yang sur kasih jempol dong di situ. Sur lah, Baru saya sur. tahu Ayo masih kasih ada nggak jempol. orangnya di situ atau udah tidur. Oh, banyak ini yang kasih jempol. Udah 9. Wih, Wih, loh. mantap. Oh, bertambah terus bertambah sampai Ya. 340 jempol udah. Wih, mantap kali kayak Yang Indonesia hadir Idol. Zoom 340 ini. Kalau Dokter Suwanto pilkada aku coblos Dok Suwanto. Nah, Holland nih. Holland punya handphone. Pernah nggak susah ijet? Pernah lah. Nah, Holland handphonenya susah ijet karena handphone Holland sudah overload informasi. Coba Holland bacain poin 1 sampai ke 6. Yang pertama informasi masuk terus, overload nih. Kemudian otak buat pilihan untuk alokasi kemampuan kognitif atau berpikir. Yang ketiga, otak diprogram prioritaskan emosi dengan nilai tinggi seperti takut, benci, marah. Yang keempat, emosi kuat ini akan menang. Yang kelima, sehingga sumber daya mental untuk melakukan hal yang lebih penting sudah sedikit atau habis. Yang keenam, akibatnya energi habis untuk emosi namun hasil sedikit. Sama nggak dengan analogi handphone Holland, kebanyakan foto, duduk di kafe foto 100. Duduk sama Henry Kardias, Yenti, Linawati, foto 100 biji. Habis itu banyakkan story. Jadi handphonenya kelebihan memori. Cocok nggak Holland? Fotoku nggak segitu ngeri lah. Oh enggak, itu maksudnya berlebihan. Ini kan mau contoh. Atau handphonenya sudah dipakai 4 tahun. Fotonya banyak kali, tapi nggak pernah dihapus. Kira-kira handphonenya error nggak kayak Android ini? Error, jadi lambat dia. Jadi lambat. Ejectnya pun error. Dan ini sama dengan orang ya. Nah, misalnya nih ya. Saya mengalami yang namanya marah. Anger, marah. Saya mengalami yang namanya sakit hati atau dendam. Ini ngeri kali, grudge, dendam. Dendam artinya sakit hati yang berlarut-larut. Takut nggak closing, takut didemosi, takut dipecat. Mengalami distraksi, Netflix lagi ada film bagus itu. Itu yang zombie di SMA pun belum tonton. Ada lagi kartun tuh, Hunter x Hunter belum tonton. Itu distraksi. Atau belum nonton Doraemon. Nah, atau mau ngafe nih, diajak si Holland ngafe. Kecapean. Asumsi yang tidak berdasar atau sudah kadaluarsa. Banyak mengeluh, ini luar biasa ini. Banyak mengeluh, banyak kali aturannya. Banyak kali yang harus didengar. Ini cukup lama kali ini si Suwanto ini ngomong sampai 3.30. Atau ini kelebihan beban. Banyak kali hutang-hutang yang mau dibayar. Nah, yang terjadi seperti ini Holland ya. Mulai ya.
1, 2, 3, 1, 3, kayak gini Holland. Nah, kira-kira handphonenya gimana Holland? Terakhir udah lambat, jadi panas, udahlah. Minta gantilah dia. Nah, kalau otaknya kayak gini gimana Holland? Mumet lah. Nah, masalahnya di mana mau selesaikanmu sudah susah ini Kang Holland. Ya, butuh healing-healing nih. Kita ngajak sel. Sikit-sikit healing. Padahal kita kelahiran 80-an sampai 90-an itu dipukul pakai tina, pakai rotan pun sampai patah pun ya biasa aja, nggak perlu healing. Holland, lu bayangkan dulu lu kayak gini gimana hidup lo? Aduh. Marah, dendam sama orang, marah sama orang, dendam sama orang, marah sama orang, takut, apalagi asumsi ya. Gimana lagi Holland? Kayak gini gimana hidup lo? Beruntungnya tidak seperti yang dokter ceritakan, ya spiritual saya masih oke. Nah, jadi saya dulu pernah ke rumah sakit jiwa waktu koas. Jadi saya pernah jumpa satu wanita, cantik wanitanya, masih 20 tahun. Dia datang cari saya. Kan dia kan dikurung ya di kayak di kamar-kamar yang ada teralis kan. Saya datang, saya lihat dia. Ini wanita muda, cantik, kok masuk rumah sakit jiwa. Kepo lah kan. Bayangkan si Holland lah ya yang jadi ceweknya. Holland, lu kenapa masuk sini? Oh, ngomongnya nggak jelas Holland. Kayak gitu Holland. Habis itu saya cari catatan berkas pasiennya. Ketahuan, rupanya dia wanita yang ditinggal laki-laki yang dia cinta. Dan parahnya yang buat dia marah, sakit hati, dendam adalah dia hamil, habis itu dia nggak diterima sama si pasangannya. Akhirnya dia nggak bisa lepaskan itu, sakit hati, akhirnya jadi gila. Nah ini udah gila Holland. Ini udah putar-putar kayak gitu, udah kayak gini udah gila lah Holland. Jadi teman-teman kalau HP hang kayak gini, itu ya terpaksa dibuang. Atau restart lah, carilah si yang contohnya di sini saya Aina yang suaminya service handphone, bawalah service handphone, restart lah, ulang lagi lah. Yang jelek-jelek dibuang aja. Kuncinya tuh, yang jelek-jelek dibuang aja. Caranya buangnya gimana Holland? Tadi kalau udah saya kasih jawabannya. Coba sebut. Saya akan bersyukur setiap hari. Saya akan memaafkan orang-orang yang menyakiti saya. Itu ya. Nah, jadi Holland hari ini bersyukur. Hilang sedikit. Terlalu cepat. Nah, ini saya langsung praktek ya Holland ya. Holland bersyukur hari ini sedikit. Hilang tuh masalah error-errornya. Besok dia memaafkan. Hilang lagi. Besok lagi dia bersyukur. Memaafkan, bersyukur, memaafkan, bersyukur, memaafkan, bersyukur, memaafkan, bersyukur, memaafkan. Handphonenya sudah bersih, udah bisa eject. Jadi kalau teman-teman ejectnya jelek, ingat hapuslah memori-memori yang nggak dipakai lagi. Atau pindahkanlah foto-foto yang masih mau disimpan ke tempat flash disk atau ke hard disk yang memorinya bagus. Jangan ditaruh di handphone yang itu, nggak sanggup dia. Ini kurang ajar nih si Ko Irwan. Masa istri jelek mau dibuang? Istri jelek itu karena kurang perawatan, woi. Kau rawat dia, kasih dia uang banyak, ya kan Holland? Kalau Holland bilang Nggak ada itu istilah, cuy. kawan, nggak ada istilah istri itu jelek. Yang penting ada saja duitnya itu dari atas kepala sampai bawah cantik semua. Tolong wanita-wanita komentari dulu, komentar istri jelek mau diganti nih. Aku bela Iya, kalau para kurang wanita-wanita perawatan, jelek. setuju. Iya, cok itu. suaminya itu kasih 50 juta sebulan kasih istri. Pasti Pergi kau cantik, ketahuan sama aduhai. kawan kau gitu kan. Cantik balik dia. Macam kembali gadis. Ayo para wanita, serang dia lagi, cepat. Ko Irwan kasih duit ke istri supaya cantik. Mampus. Istri yang jelek salah suaminya, mati kau ya. Salah dulu ya. Wah, cewek-cewek di sini berarti nggak dikasih uang jajan cukup oleh suami. Kita semua cantik loh, Take.
Saya, Itu Sis maksudnya, Holland, Sis maksud Yenti Edwin semua cantik cewek di loh. sini jelek loh maksudnya lo. Nah, aku bilang kita Kalau semua cewek-cewek cantik. yang di sini, yang di Mercy ini, kita itu nggak perlu uang suami karena kita menghasilkan sendiri, Take. Betul, Take sudah Nggak ada dengar. istilahnya itu skincare, makeupan, salon, baju, celana, tas itu di cover sama suami. Nggak ada itu. Ah, sedap kan Take? Nah, dia Ria komentar tuh, dia keras sekali dia. Closing banyak kok, biar bisa kasih uang ke istri tuh upgrade handphonenya. Aduh, upgrade wajahnya. Nanti teman-teman kemarin saya lihat ini ya di junior saya yang dokter. Mana yang lebih cantik? Coba lihat. Sebelah kiri agaknya. Sebelah kiri. Yang lebih mancung ya hidungnya ya. Yang lebih putih gambarnya. Yang ini kan, yang ini lebih cantik kan? Yang mana Holland? Yang ini lebih Oh cantik iya kan? ya, itu hidungnya mancung itu. Ini cuping hidungnya ini agak ini kayaknya tarik benang itu. Nah, ini kan namanya filler, isi angin. Biar mancung. Nah, Ko Irwanda nih, begitu habis 5 juta jadi cantik nih, Ko. Nah, 5 juta cantik langsung. Tapi tahan 1 tahun aja paling lama. 1 tahun lagi bayar lagi 5 juta. Korea sui pasti jamin. Ini bukan filter, filler. Kalau disuntik. versi Ko Edwin dia suruh pakai filter aja. Itu Karena filter lebih murah, tinggal download aja, Wak. ini namanya suami kan mau menipu diri, cuma cantik aja di foto, tapi di asli nggak cantik. Enggak. Mungkin si suami ini melihat istrinya jelek, tapi belum tentu laki-laki melihat istrinya jelek. Oh gitu ya. Hati-hati tuh. Betul. Aduh. Lanjut ya, seru ya. Nah, ini kunci kenapa bersyukur itu berharga ya. Coba Holland baca yang ini, yang mengeluh, Cilina baca yang bersyukur. Nah, what you lack itu yang pertama, kamu fokus ke belum yang kamu miliki. Jadi ngeluh deh gitu. Cocok nggak Holland? Ya memang kayak gitu. Kalau kita fokus ke, makanya butuh bersyukur gitu kan. Kita lihat si kawan punya Lambo, kita masih mobil Altis yang 2009 gitu ya kan. Ngeluhlah jadinya, ya kan. Padahal kita harus bersyukur, ya ampun hari ini gua punya mobil, si Anu baru naik motor gitu kan. Mesti bersyukur gitu. Coba Cilina yang sebelah kanan. Yang kedua, what you lack itu kalau kita fokus ke yang sudah dimiliki, jadi bersyukur. Maka bersyukur membunuh energi negatif. Nah, thank you. Jadi ketika kita fokus ke yang kita belum punya, artinya fokus kan artinya kita lebih besarin perhatiannya. Kita perhatian ke yang hitam, artinya yang hitam itu belum kita punya. Artinya kita fokus ke belum punya, yang belum punya itu jadi besar perhatiannya. Akhirnya yang sudah kita punya jadi nggak kelihatan. Asik nggak? Tapi kalau kita fokus ke yang sudah kita punya, otomatis kan bahagia ya. Betul, Dok, betul. Ketika bahagia apa yang terjadi? Datanglah otak lebih semua. encer, Ya. lebih kreatif, bertindak pun lebih enak, lebih plong. Makanya saya yakin Holland bulan ini omsetnya 500 juta. Amin. Nah, ini ada ilmunya sih sebenarnya. Coba Cilina yang baca deh 4 poin ini. Korban kurang beruntung. Sulit untuk tidak mengeluh tentang apa yang kita tidak dapat. Mengeluh sangat mudah dilakukan. Orang telat ketemu kita, tetangga ribut, tidak ada tempat parkir saat kita terlambat, saat baca berita, semakin mengeluh sama dengan kanker emosional. Membuat semakin mudah melihat dan mendengar keluhan orang lain. Nah, luar biasa ya Cilina ya. Ya. Mengeluh itu kanker loh, bisa menyebar. Contoh ya, misalnya saya mengeluh apa ya, istri saya jelek. Contoh ya, karena lagi berantem sama istri misalnya. Oh, kalau lagi berantem jelek ya? Nah, jelek kali sifatnya, kayak tai. Nah, habis itu datanglah ketemu si Holland, cerita. Holland pun lagi berantem sama suaminya. Hafiz. Lagi sama Hafiz berantem.
Habis itu kita saling curhat-curhatan lah. Bahwa hidup kita nggak beruntung. Ketemu pasangan yang bikin sial, bikin susah. Nah, habis itu jalan, lihat orang susah. Nah, tuh kan hidup susah kan? Nah, jadi mengeluhnya berulang-ulang. Atau mengerikan sekali. Jadi ketika kita mengeluh itu hasilnya seperti saham, akan naik terus harganya. Harga saham mengeluhnya ya. Jadi hati-hati. Pilih saham bersyukur atau mengeluh. Tapi kadang kita ya mengeluh itu wajar ya. Bisa aja kita mengeluh. Nah, Holland ini obatnya 4. Coba baca. Yang pertama, ketika bersyukur, kondisi emosi yang kurang otomatis berubah menjadi memiliki. Yang kedua, energi bertambah. Yang ketiga, caranya mudah. Mengeluh, lanjutkan dengan bersyukur. Yang terakhir, contohnya nih, anak saya tengah malam terbangun terus. Saya capek sekali. Namun saya bersyukur saya ada anak yang lucu ini, kalau ketawa sangat membuat saya senang. Jadi lanjutannya Holland adalah setiap mengeluh, ada pikiran mengeluh, ya wajar ada. Lanjutkan di sampingnya. Namun, misalnya apa? Coba mengeluh sekali dulu. Mengeluh. Capek banget tuh bersihin rumah gitu ya. Tapi saya bersyukur saya punya rumah. Iya, saya punya rumah Holland. Gitu kan. Apa perasaan kamu setelah ngomong kayak gitu? Bahagia. Seneng dong punya rumah sendiri gitu kan. Tapi kalau hanya berhenti di capek bersihin rumah, apa rasanya? Ya kelar-kelar lah. Seru ya ilmu ini ya. Simple ya. Contoh ya, suami saya menyebalkan, keteknya bau kali, contohnya. Lanjut Cilina, kira-kira apa lanjutannya? Saya bersyukur ada suami yang sayang sama saya gitu ya. Namun, saya bersyukur. Jadi lengkapnya gini, suami saya bau kali keteknya. Namun saya bersyukur, walaupun suami saya keteknya bau, saya punya suami. Dan dia menyayangi saya. Nah, saya coba pikirkanlah, supaya keteknya nggak bau gimana. Saya belikanlah dia deodoran. Mau beli sama saya jual lah. Sekalian jualan ya. Jadi ini namanya memilih fokus. Ketika kita fokus ke hal yang tidak bisa kamu kontrol, seperti perasaan, perkataan, dan perilaku orang itu jadi stres. Ini penting sekali ya. Jangan pernah difokus ke hal yang tidak bisa kita kontrol. Mulut orang, perasaan orang kita nggak bisa kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita berkata-kata, jujur, bisa berpendapat, berkata-kata yang sopan, bisa memilih orang untuk habiskan waktu bersama, bisa memilih tindakan kita, etika kerja, merawat diri, dan konsumsi media. Karena konsumsi media itu yang jadi racun. Kebanyakan nonton selebgram yang hidupnya murah banget kan. Hebat kali murah kan. Banget. Terakhir kita melihat mereka punya, kita nggak punya, akhirnya kita down. Jadi mengeluh, nggak bersyukur. Padahal itu salah sebenarnya teman-teman. Fokuslah ke hal yang bisa dikontrol. Mungkin orang itu lagi benci sama kita. Tapi kalau kita bisa ubah perkataan kita bisa berperilaku dengan baik. Saya yakin orang itu nggak mau kita, dia rugi, teman-teman. Kayak tadi, memang ketek suami bau, kan itu nggak bisa kita kontrol keteknya bau. Yang bisa kita kontrol kan kita belikan dia deodoran. Saya paling ingat ya, saya waktu SMP saya mulai bau ketek. Karena ada mulai bulu ketek kan Holland. Pasti kan mulai bau. Cici saya suka bilang, ketekmu bau kali, badanmu bau kali. Tapi nggak selesai masalahnya. Ya udah aku kasih cium, angkat ketekku makin tinggi, aku kasih dia cium. Terakhir dia belikan saya deodoran, ya udah saya pakai. Akhirnya dia nggak pernah ngomentari bahwa ketekku bau lagi. Apa ini kok panjang kali di chat? Nggak penting, Take Ewin nggak penting dok. Lanjut. Oke, Kita lanjut. Waktunya udah mau habis. Oh ya udah mau habis. Ya sisa 4 menit. Nah, ya teman-teman, di sini ada
kata-kata sifat yang positif yang buat orang bisa tertarik dekat dengan kita. Kita sudah cukup murah hati enggak? Bernilai enggak diri kita? Kita memahami orang lain enggak? Orang dekat kita segar enggak? Atau bau aja bawaannya? Kita jadi orang yang asli atau orang yang pura-pura? Munafik ini namanya. Punya topeng. Depan baik, belakang nusuk. Ini bahaya. Enggak otentik. Atau worthy, berharga enggak? Damai, penting, spesial, splendid artinya gimana? Wow gitu ya. Melihat simbiotik artinya saling menguntungkan, fokus. Kita ketemu orang kita fokus enggak? Kayak ini Holland nih luar biasa sama Cilina. Dia open kamera menunjukkan dia fokus ke pembicara, itu membuat menunjukkan sifat yang positif sebenarnya. Apakah dekat kita orang merasa penting, nyaman, bersemangat, makin berdaya, makin pintar, tenang, nyaman, terkejut-kejut ya, karena magical, dia ada hal-hal yang menarik ya. Atau hangat, punya nilai, dampak, engaging artinya punya interaksi, dekat dia merasa validasi artinya merasa dikuatkan ya, diterima atau berharga. Nah ini kalau ada ini di dalam diri kita dan orang lain merasakan ini dalam diri kita, kira-kira orang itu kayak cewek ini nggak, Holland? Coba lihat nih. Bayangkan laki-laki ini punya ini semua dalam dirinya. Kira-kira si cewek ini gimana ini? Bakalan setia, sayang sama suami, calon pacarnya inilah. Dia bersedia nempel kayak gini loh, Holland. Kayak di Holland nempel sama Hafiz waktu naik motor dulu kan? Bisa jadi. Ya teman-teman, kuncinya di sini sebenarnya adalah kalau kita tidak bahagia, gelas yang dituang air ini nggak bisa terima air. Jadi pesan penutupnya adalah teman-teman sudah bahagia, sudah terisi kebahagiaan. Terisi banyak, kosong atau sedikit. Kalau teman-teman hari ini bahagia, saya yakin dan percaya berbagi manfaat asuransi, peluang bisnis Sequis yang luar biasa, yang bisa income 100 juta, bisa diwariskan. Saya yakin dan percaya teman-teman akan berbahagia berbagi ini. Karena kurang bahagia, makanya susah berbagi hal yang bahagia. Karena orang gak bahagia itu egois. Betul nggak, Cilina? Dia senyum-senyum, kayaknya dia setuju tuh. Betul. Jadi cari cara bagaimana bisa berbahagia. Caranya cuma dua, saya sudah cari bersyukur dan memaafkan. Teman-teman bahagia, bisa berbagi kebahagiaan ini, berbagi ilmu yang didapat dari meeting ini ke kenalannya, lingkungan teman-teman bahagia, hasilnya akan luar biasa. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, thank you Dr. Swanto buat ilmunya. Jadi teman-teman diingat ya, sudah dicatatkan poin-poin pentingnya, tinggal praktekkan aja. Bersyukur dan apa tadi ya, Dok? Baru bilang. Memaafkan. Memaafkan, iya, bersyukur dan memaafkan. Oke, Nanti the next pertemuan saya akan bagikan lanjutannya agar lebih maksimal hasilnya. Kan ini saya masih bahas di bab 1-nya. Bulan depan lah, Dok. Apa mau tiap minggu sesuai saran dari Bro Edwin? Bulan depan aja. Jadi kayak sesuatu yang dinanti-nantikan nanti. Iya, betul juga ya. Nah, teman-teman, jadi bulan depan kita belajar lagi sama Dr. Swanto. Jadi mesti ikut Jimit sesuai kata Ko Edwin tadi. Harus ikut meeting, general meeting, jadi kita bisa upgrade ilmu terus. Nah, teman-teman, di sini ada akun Medsos Mercy, ada Instagram, Facebook, dan Twitter dengan nama, kalau Instagram dan Facebook itu Sequis_Mercy, di Twitter Sequis Mercy, dan yang terbaru ini ada Sequis Mercy Agency. Jadi silakan di follow YouTube-nya Sequis Mercy Agency. Oke, thank you buat teman-teman semua yang udah hadir. Yuk di on cam,
Nah, untuk foto-foto, sesi foto ini saya minta bantuan ke teman saya, Sister Holland. Oke, teman-teman. Oke, baik. Jadi di sini kita ada 2 halaman ya. Silakan di open cam-nya. Rambutnya mungkin mau dibagusin. Nah, kalau Edwin Salim udah pakai baju hitam, background hitam, kena bully kau kan di sini. Kan? Nanti slide-nya saya kasih di grup leader ya, jadi bisa di-sharing ke timnya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Suwanto. Oke, siapa yang belum nih? Bu Yenti belum, Bu Meriana belum, siapa lagi nih? Bu Moina belum, Bu Novita, ada Bu Viti Justin juga belum. Oke, oke, Bu Ria baru buka. Meriana nih kerjakah atau apakah? Oke, siap-siap ya. Jangan tengok kiri kanan lagi, fokus ke depan. 1, 2, 3. Ditahan ya, ekspresinya ditahan dulu. Karena kita punya 2 halaman, jadi saya start from halaman pertama. Kemudian ini halaman kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih. Oke, thank you Sis Silakan, Bu Holland. Thank Rina. you